Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Indana Zulfa, NIM E2019-2024. Di sini saya perwakilan dari kelas Ekonomi Syariah 1, dan di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Andes Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi dua sektor. Apa sih perekonomian dua sektor itu? Ialah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang nomor dua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat adalah perusahaan yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Kenaikan pendapat menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua adalah penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk membangun kantor, pabrik, dan lain sebagainya. Yang nomor 4 adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi dengan depresiasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penentu investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua adalah suku bunga. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat adalah kemajuan teknologi. Yang kelima adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi investasi. Fungsi investasi itu ada dua, yaitu fungsi investasi otonomi dan investasi terpengaruh. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua adalah
investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila kegiatan pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Investasi sama dengan tabungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.